Haleluya, puji Tuhan. Baik adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hatinya, kita mau naikkan pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Haleluya, puji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita mau berdoa, sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami sehingga kami masih boleh ada lagi sampai saat ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami semua, berikan sukacita, supaya Tuhan kami ada kebebasan, ada sukacita untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami, mulai dari permulaan sampai dengan selesainya. Biar kiranya kami boleh rasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Sehingga kami boleh terus Tuhan bersukacita karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Haleluya, puji Tuhan. Di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, mengasihimu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, melakukan firman-Mu dan cari terang-Mu. Di sini kami berkumpul. Di sini Haleluya. kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersuka cita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, mengasihimu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, mengasihimu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita naikkan pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Puji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai.
kata Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik. Tadi kita sudah melompat untuk Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selama
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena tadi Engkau sudah menuntun kami. Selama kami memuji dan membesarkan nama-Mu, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh terus bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semuanya sehat dan baik-baik saja bukan? Apa kabar juga dengan orang tua, baik-baik semua? Puji Tuhan, Tuhan memelihara kita sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana seharusnya kita ada. Kemurahan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan kali ini terdapat diambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Lalu jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kita lanjutkan ke ayat yang ke-9 ya. Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Nah, sampai di situ dulu pembacaannya. Firman Tuhan yang sudah kita baca bercerita tentang seorang hakim wanita. Hakim wanita di Israel yang bernama Deborah. Jadi ceritanya orang Israel ini mereka berdosa kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan tanah yang subur, memberikan negeri yang baik untuk orang Israel, mengeluarkan mereka dari Mesir dan memberkati mereka. Tetapi orang Israel jatuh bangun. Nanti mereka menyembah Tuhan, lalu kemudian sudah enak-enak hidupnya, malah mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Justru mereka mengikuti adat istiadat atau mereka mengikuti gaya hidup orang-orang di mana negeri itu mereka tempati ya. Mereka mengikuti gaya hidup orang-orang Kanaan. Mereka menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Padahal dewa-dewa itu merupakan dewa-dewa yang keji di hadapan Tuhan.
bukanlah Allah yang menolong mereka, tetapi justru kepada mereka lah orang Israel beribadah. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan orang Israel menderita. Selama 20 tahun orang Israel dijajah oleh orang Kanaan. Namanya dijajah itu tidak enak sekali anak-anak. Seperti bangsa Indonesia. Bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan banyak sekali korban yang timbul karena penjajahan itu. Tidak bebas, apa-apa yang kita miliki justru diambil oleh penjajah. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan di ayat-ayat tadi yang kita sudah baca tadi, dijelaskan ada raja Kanaan yang bernama Yabin dengan panglimanya yang bernama Sisera. Wah, Sisera ini jahat sekali anak-anak. Dia menindas orang Israel, bahkan dia memiliki 900 kereta besi. Jadi kalau orang Israel tidak mau mengikuti perintahnya, tidak taat kepada Raja Kanaan, maka siap-siap orang Israel akan dihukum. Selama 20 tahun mereka menderita, dan akhirnya orang Israel tidak tahan lagi. Di saat mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami sudah berdosa kepadamu. Mereka akhirnya datang kepada Tuhan yang benar. Dan di saat orang Israel datang kepada Tuhan, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan melupakan segala kesalahan mereka. Dan Tuhan membangkitkan seorang wanita yang bernama Deborah ini. Seorang hakim di antara mereka. Nah, Deborah ini kemudian memanggil Barak temannya untuk maju berperang melawan orang Kanaan, memerangi tentara dari Raja Kanaan. Lalu Barak katakan, aku gak mau pergi loh tanpa kamu. Dan ya bahasa sehari-harinya begitulah ya. Dan Deborah katakan, baik, aku akan pergi bersama dengan kamu. Dan ketika mereka maju berperang, kalau anak-anak baca ayat-ayat selanjutnya, nanti dibaca ya. Karena selalu ada berkat ketika kalian rajin membaca firman. Ya. Nah, akhirnya Barak dan Deborah pergi memerangi tentara Kanaan. Memerangi raja dan panglimanya yang bernama siapa tadi? Ya, Sisera. Dan karena mereka disertai Tuhan, akhirnya orang Israel mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mendapatkan kemenangan yang besar. Seluruh tentara Kanaan mati pada saat itu. Mereka kalah. Tetapi Panglima Sisera justru masih hidup pada saat itu. Dia melihat, waduh, semua tentara mati nih. Hanya saya saja yang masih hidup. Lalu Sisera pergi melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia menjumpai ada kemah di mana ada keluarga yang tinggal di kemah itu, ada seorang ibu, dan ibu ini menyambut Panglima Sisera. Lalu Panglima Sisera katakan, saya lelah, nanti kalau ada orang mencari saya, tolong jangan kasih tahu ya kalau saya ada di sini. Ibu ini memberikan minuman kepada Panglima Sisera dan mengizinkan Panglima Sisera tidur di kemahnya. Tetapi ibu ini kemudian mengambil patok kemah dan ketika Panglima Sisera tertidur, kepalanya ditancapkan dengan patok itu dan Sisera meninggal. Sisera tewas pada saat itu juga. Dan itulah kemenangan yang besar Tuhan kerjakan bagi umatnya yang mau bertobat dan datang kepadanya. Nah, apa pengertiannya buat kita anak-anak? Apa kira-kira berkat firman Tuhan yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua manusia punya kelemahan. Kita semua bisa bersalah dan kita semua telah berdosa di hadapan Tuhan. Pada saat kita berdosa di hadapan Tuhan, kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan, kita tidak lagi menyembah Tuhan. Tentu Tuhan menjadi sakit hati
sebagaimana Tuhan pernah sakit hati kepada orang Israel di zaman dahulu kala. Mungkin ada anak-anak yang berkata, "Tante Nike, saya masih ibadah kok, saya tetap sekolah minggu, saya tetap berdoa." Tapi anak-anak, bila kamu bangun pagi, lalu pikiranmu tidak ada pada Tuhan, ketika hari Senin sampai hari Sabtu, kan tidak ada sekolah minggu online kan, ya? Tidak ada sekolah minggu online kan ya? Dari hari Senin sampai Sabtu kalian bangun pagi, handphone saya mana ya? Supaya saya tidak ngantuk, saya main game dulu. Selesai sekolah online, selesai belajar, kalian bukannya berdoa mengucap syukur, apa yang kalian cari? Games, makanan, atau segala sesuatu yang begitu mengikat kalian dan membuat kalian lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu tandanya anak-anak tidak sepenuh hati beribadah kepada Tuhan, ya. Tuhan ingin kita sepenuh hati beribadah kepadanya. Bukan berarti anak-anak tidak boleh bermain. Pakailah waktu kalian untuk bermain, tetapi waktu-waktunya itu diatur. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk membantu orang tua, ada waktu untuk melakukan firman Tuhan, ada waktu untuk sekolah, tapi ada juga waktu untuk kalian merenungkan firman Tuhan, merenungkan Tuhan, merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kalian. Ada waktunya anak-anak harus duduk berlutut di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Tante melihat ada banyak anak-anak yang hari-hari ini suka nyanyi-nyanyi lagu-lagu dunia. Lagu-lagu dari Korea misalnya. Iya tante, karena bandnya keren. Personil bandnya keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, anak-anakku, biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Suaramu yang bagus, kepintaranmu dalam menari, dan lain sebagainya, talenta yang Tuhan berikan. Kembalikan itu untuk Tuhan, ya. Bukan untuk kesenangan pribadi kalian, bukan untuk yang lain. Karena hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan layak untuk disembah, layak untuk dimuliakan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan yang lain ya anak-anak. Kembali kepada cerita tadi. Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan itu hakim yang baik. Tidak ada kesalahan padanya. Tuhan hakim yang kalau dia menyatakan benar, pasti itu benar. Tetapi kalau dia menyatakan salah, pastilah orang itu memang bersalah. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, memang mereka sudah berdosa kepadanya. Memang mereka sudah menyakiti hatinya. Tetapi sebagai hakim yang adil, Tuhan itu juga maha pengampun. Tuhan mengampuni dan bahkan Tuhan membela. Anak-anakku, di dunia ini tidak ada kejahatan yang tidak akan diadili oleh Tuhan. Tidak ada kejahatan yang terus akan tersembunyi. Semuanya pasti dibukakan oleh Tuhan. Sama seperti Yabin dan Sisera, panglima tentaranya. Yabin menindas orang Israel dengan begitu keras. Demikian juga dengan Sisera. Sisera begitu menindas orang Israel sehingga mereka menderita. Dan Tuhan sebagai hakim yang adil tidak membiarkan kejahatan berlangsung begitu lama, apalagi kalau umatnya berseru-seru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Galatia, Allah kita tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti dituai anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin hari-hari ini kalian dibully. Tante, saya dibully, padahal saya sudah baik sama dia. Om, saya dipermalukan, padahal saya tidak pernah mempermalukan dia. Saya dihina. Berserulah kepada Tuhan, jangan membalas. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Ya anak-anak, kalian harus tanam dalam hati kalian bahwa anak-anak adalah anak-anaknya Tuhan Yesus.
anaknya Tuhan Yesus itu berbeda dengan anak-anak dari dunia. Kalau orang dunia mendapat perlakuan yang jahat, dia akan membalas. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak dari kerajaan sorga, kerennya itu beda loh dengan kerennya dunia. Ya, kerennya dunia adalah membalas, menunjukkan, nih saya hebat, emang kamu berani sama saya. Nah, itu kerennya dunia. Tapi kalau kerennya anak-anak kerajaan sorga, dia datang kepada Tuhan, dia ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil bagi dia. Deborah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hakim yang adil. Kenapa Deborah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hakim yang adil? Karena di dalam Deborah ada Taurat Tuhan, ada firman Tuhan. Deborah percaya kepada Tuhan. Meskipun di sekelilingnya, bangsanya sempat meninggalkan Tuhan, sempat mengecewakan Tuhan, tetapi hati Deborah terpaut kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau anak-anak baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-5, di situ ditulis judulnya Nyanyian Deborah. Nyanyian Deborah itu tentang apa? Ya tentang kemuliaan Tuhan, tentang hebatnya Tuhan. Itulah yang dinyanyikan Deborah. Ketika Deborah melihat bahwa dia sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, Deborah memuji Tuhan. Deborah memuliakan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita dengar ada seorang yang bernama Barak. Nah, Barak ini temannya Deborah ya. Deborah tidak pergi sendirian lalu menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, tidak. Dia mengajak Barak. Dan Barak pun katakan kepadanya, kalau engkau tidak maju, aku pun tidak maju berperang. Apa sih alasan Deborah mengajak Barak? Firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Nah, karena mendengar firman Tuhan, maka Deborah mengajak Barak. Jadi Deborah ini seorang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Benar firman Tuhan katakan anak-anak, benar-benar terbukti. Anak-anak harus ingat ini ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 katakan demikian. Yeremia 17 ayat yang ke-7, tante baca ini ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kalian mengandalkan Tuhan, termasuk orang tua, kalau orang tua mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan orang tua, di dalam mendidik anak-anak, maka kita akan diberkati. Berkat kita itu berbeda dengan berkatnya orang dunia. Marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Apa-apa kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Pagi-pagi kita cari Tuhan, itu artinya mengandalkan Tuhan. Kita setia membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Anak-anak tentu percaya kepada Tuhan kan? Coba tante mau tahu, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Nah, tante memang tidak dengar, tapi tante yakin anak-anak banyak yang katakan amin ya. Kalau percaya kepada Tuhan, tentu anak-anak taat kepada Tuhan. Contohnya, ini contoh saja. Papa kalian mengajak kalian untuk naik sepeda. Lalu sepedanya itu tinggi, anak-anak. Wah, serem nih, ada anak-anak yang takut. Tapi kalau kalian percaya kepada Papa, tentu ketika Papa katakan, ayo naik, kalian mau ikut naik gak? Karena kalian percaya, tentu kalian akan taat kepada Papa, akan ikut maunya Papa. Beda kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya, ya tidak taat. Tapi kalau percaya, pasti taat. Karena itu anak-anak, firman Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, maka anak-anak
pasti adalah anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Sama seperti Deborah. Tuhan bilang, Deborah maju. Deborah, Deborah nggak bilang, enggak Tuhan, takut, serem. Itu tentaranya Sisera, ada punya kereta besi 900 loh Tuhan. Aku nggak punya apa-apa, enggak, takut. Enggak, Deborah nggak berkata begitu. Justru karena Deborah percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang memegang kehidupan dunia ini, di dunia ini. Allah yang mengendalikan semuanya. Maka Deborah pun taat dan dia ajak Barak. Nah, anak-anak, perlu sekali kalian bekerja sama dengan siapa saja yang ada di sekitar kalian, terlebih dengan sesama anak Tuhan. Bekerja sama, misalnya kalian di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, di dalam membangun kepercayaan kepada Tuhan, kalian bekerja sama dengan orang tua. Malam-malam sebelum tidur minta bantuan orang tua. Papa, mama, tolong bangunin aku ya, jam sekian. Oh, biasanya kamu bangun jam 6, kok minta dibangunin jam 5? Iya papa, mama, aku mau tidur lebih awal supaya aku bisa bangun pagi. Karena pagi-pagi aku mau belajar untuk mencari Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Nah, itu artinya mengajak papa mama untuk bekerja sama. Papa mama, tolong ya ingetin supaya aku nggak lihat handphone kelamaan. Tolong ingetin aku ya. Itu artinya bekerja sama. Ya anak-anak ya. Lalu firman Tuhan juga ada ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Maka kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Wah, bagaimana caranya ya bekerja sama? Nah, kalian kakak beradik saling mengingatkan. Kalau adik ngambek sama mama, Dek, firman Tuhan katakan demikian. Kita harus menghormati orang tua supaya Tuhan senang dan kita berbahagia. Lalu adiknya diajak bermain. Ya, bukan hanya dinasehati, adiknya dibantu. Itu artinya kalian bekerja sama dengan orang tua, dengan adik, atau dengan siapa saja untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu anak-anak yang good, anak-anak yang hebat. Karena Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan yang bisa bekerja sama dengan sesamanya, apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa sih anak manusia itu? Ya, dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa melepaskan kita dari setiap dosa-dosa yang mengikat kita. Kira-kira apa yang mengikat anak-anak? Yang menyebabkan anak-anak dapat melawan orang tua. Melawan orang tua pun itu merupakan pelanggaran di hadapan Tuhan. Yang menyebabkan anak-anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Anak-anak kekurangan hikmat. Pasti ada hal-hal yang mengikat. Misalnya nggak bisa atur waktu, kebanyakan main. Nah ya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melepaskan anak-anak, yang sanggup menolong anak-anak. Jadikan ayat dari Matius 9 ayat 6a ini menjadi ayat hafalan kita ya, sepanjang minggu ini. Hafalkan ayat ini. Ketika anak-anak merasa lelah, anak-anak merasa putus asa. Wah, lagi-lagi saya gagal nih, saya nggak bisa atur waktu saya dengan baik. Katakan, Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk mengampuni dan melepaskan saya dari dosa-dosa saya. Tuhan tolong anak-anak semua, Tuhan juga tolong orang tua, supaya dapat mendidik anak-anak di jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang Engkau sampaikan dan diperdengarkan kepada anak-anak di siang hari ini, di pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini dapat anak-anak ingat sepanjang waktu. Firman ini dapat tertanam di dalam hati mereka, tertanam di dalam ingatan mereka ya Tuhan. Sehingga ketika mereka besar nanti, mereka tetap
akan mengikuti Engkau. Mereka tetap akan beribadah kepadamu, tidak meninggalkan Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biar itu menjadi prinsip hidup mereka. Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak juga memahami bahwa Engkau adalah hakim yang adil. Ketika mereka marah, mungkin ada anak-anak kami yang dibuli, anak-anak yang sedang sedih saat ini. Mereka mengalami kekerasan, mereka mengalami kejahatan yang harusnya mereka tidak terima. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk mengampuni, mampukan mereka untuk tidak membalas, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan Yesus anak-anak kami, supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau, menjadi pribadi yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak kami. Mampukan mereka untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak, untuk menjadi hamba Tuhan yang membimbing anak-anak, untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan di masa anak-anak ini dewasa nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.